tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat melompat. Kelihatannya kurang semangat, pulang penuh dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maanduang besok pagi subuh pai maanduang ke rumah sakit M Jamil Padang. Masuk ke ruangan ICU. Calia ada mama jua papa dan dirawat sinan. Coba mak andong tanya, Bu, kalau sehat lain ya berpuasa. Kira-kira jawabnya, Nio. Itu kalau dia sehat. Alhamdulillah. Amat jua pa ambo di musai sakinah kolai sehat bisa berpuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu pantas kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mana tahu umur panjang lo biswa. Basobok lo jo bulan puasa tahun biswa. Basobok lo wak balik. Dapet lo malam Lailatul Qadar. Biswa di serugo satu tampek lo wak di serugo. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat salam kepada Nabi kita dengan kalimat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Doa kita mak ya pambo bisa disarugo awak bisa bersobot di Rasulullah. Kalau ambo aku bisa minang lo ya, aku sini saja deh. Kalau saya tanya sama Ahmad Nurbaiti lah, kalau Ahmad Nurbaiti masuk surga, mengamak surga. Ada orang tuh ndak ada agenda masuk surga ya. Pas ditanya, kamu kalau masuk surga mau ngapain? Iya kalau masuk surga. Memang pesimis masuk surga. Bapak Ibu, buat dalam hati benak kita. Kalau masuk surga mau ngapain? Kalau saya ditanya, Ali, nanti kalau masuk surga mau ngapain? Aku mau mancing ikan di surga itu. Ikan apa itu pancang? Ikan nunnya Nabi Yunus dulu. Bisa kan? Di surga mah bisa ngapain aja dong. Baru kalau ada pertanyaan balik, tuh mau ngapa lagi? Aku mau berjumpa dengan Fir'aun. Mau tokok pala ya. Bangko patang maka tuh di dunia mengaku Tuhan. Mau tokok kalau kan? Bisa tuh, bisa. Untuk itu buat agenda masuk surga kita. Oh tapi kan kata guru-guru kita harus berharap-harap cemas. Ya berharap-harap cemas boleh dong. Tapi optimis untuk masuk surga boleh juga dong. Karena sama-sama itu keinginan kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, mumpung masih dalam bulan Ramadan, buat agenda masuk surga. Mana tahu Ibu Bapak lebih cepat dipanggil Allah, jadi otomatis masuk VVIP. Masuk surga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kaji kita malam ini kitab Taurat dan kitab Al-Qur'an selalu disandingkan dalam Al-Qur'an. Bapak dan Ibu, coba yang sudah sampai juz 13 atau juz 10 bacaan Al-Qur'an. Di Quran kita selalu diulang-ulang kata kalimat Taurat. Kitab Tauratnya Nabi Musa. Itu selalu diulang-ulang. Dan biasanya selalu disandingkan dengan kitab Al-Qur'an. Pertanyaannya, kenapa harus diulang-ulang kitab Taurat dalam Al-Qur'an? Padahal kitab Tauratnya udah selesai kan? Udah nggak ada lagi tuh kitab Tauratnya. Sudah di up to date namanya Al-Qur'an. Kemudian kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa.
Bapak tahu, Musa itu diulang sebanyak 300 kali. Nama Musa dan kisah Musa di dalam Al-Quran diulang sebanyak 300 kali. Lebih banyak diulang nama Nabi Musa dibanding Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad pembawa kitab Al-Quran. Lain pernah mak bertanya, mengalo Nabi Musa diulang-ulang sebanyak 300 kali. Ada rahasia di dalamnya. Kita buatin judulnya komparasi kitab Al-Quran dan Taurat. Kemudian kita buatin kaji di dalamnya keinginan jenazah hidup kembali. Atau bahasa lainnya keinginan jenazah sesudah meninggal dunia. Bapak dan Ibu, kita pasti meninggal dunia. Ya dong? Tidak lama lagi kita pasti akan meninggal dunia. Dan itu tidak bisa dielakin. Baik bapak, ibu, siapapun yang bernyawa pasti meninggal dunia. Bahkan Nabi sekelas Nabi Muhammad yang dekat banget dengan Allah, semisal jari tengah dan jari telunjuk, Nabi meninggal dunia juga. Atau satu makhluk yang lama panjang umurnya bernama iblis pun meninggal dunia, apalagi kita. Kita bukan malaikat, bukan nabi, kita manusia biasa yang pasti akan meninggal dunia. Ternyata lebih banyak nanti orang yang sudah meninggal dunia itu ada cita-cita keinginannya hidup kembali. Pertanyaannya, kenapa mereka ingin hidup kembali? Itu kaji kita pada malam ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bernama Al-Qur'an. Dan tiga kitab sebelum Al-Quran sudah include di dalam Al-Quran. Ini kitab Al-Quran kita. Ini namanya kitab Al-Quran. 3 kitab sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, atau Injil, Taurat, Zabur sudah include di dalamnya. Tapi bukan namanya Taurat, Zabur, Injil lagi. Sudah diganti oleh Allah namanya Al-Quran. Apa buktinya? Bapak dan Ibu, lihat 7 surat terpanjang di awal-awal Al-Quran. Mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Kahfi, Al-Isra, itu semua menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Maknanya 7 surat itu kandungannya adalah Zabur, Taurat, Injil. Karena semua kisah atau isi daripada ayat itu adalah menceritakan tentang nabi-nabi yang lain. Kalau Bapak tidak percaya atau masih ragu-ragu, nanti pulang ke rumah, buka Al-Quran, baca aja surat Al-Baqarah, baca, kemudian baca juga terjemahannya dikit-dikit. Itu menceritakan tentang Nabi Musa dulu. Dan tidak menjelaskan tentang Al-Quran secara spesifik. Contohnya puasa kita ini. Puasa itu kan berada dalam surat Al-Baqarah nih 183. Itu berbicara tentang puasanya orang dulu. Dan puasanya orang dulu itulah yang kita up to date kembali. Oh, berarti agama Yahudi dulu yang kata mereka itu agama tauhid berpuasa? Ya, berpuasa. Kalau begitu agama Nasrani berpuasa juga? Ya, mereka berpuasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran identik dengan Nabi Muhammad. Kemudian Taurat identik dengan Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya Bapak dan Ibu tahu bagaimana bentuk Nabi Musa? Pantas dong kita tahu, karena dalam Al-Quran selalu diulang-ulang sebanyak 300. Tentu kalau kita nggak tahu, manalah pula Al-Quran itu bisa bersarang dalam benak kita. Atau Nabi Isa pun banyak disebut dalam Al-Quran. Apa Bapak Ibu tahu bagaimana bentuknya? Oh, itu kan kisah-kisah orang dahulu. Itu penting banget kita ketahui. Atau Nabi Ibrahim. Bapak tahu bagaimana bentuk perawakan tubuhnya Nabi Ibrahim? Nabi Musa
Nabi Musa, ibu pernah melihat orang Mesir. Nanti siap nih pulang ke rumah, buka YouTube, perawakan orang Mesir. Seperti itulah bentuk tubuhnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa lahirnya di Mesir. Nabi Isa pernah lihat orang Palestina yang datang ke masjid kita ini? Perawakan Nabi Isa seperti orang Palestina. Kalau Nabi Ibrahim seperti orang Arab. Pernah lihat orang Arab? Perawakan tubuhnya Nabi Ibrahim seperti orang Arab. Kalau Nabi Muhammad seperti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad mirip banget. Bentuk tubuhnya mirip banget. Dari mana kita tahu? Nanti pulang ke rumah, searching aja di internet biar lebih cepat. Perawakan tubuh para nabi yang 3-4 tadi itu akan keluar penjelasannya secara rinci. Bapak dan Ibu, tentu agamanya Nabi Musa dulu adalah agama tauhid. Dan bukan agama Yahudi. Tapi agama tauhid. Agama tauhid itu identik dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tauhid itu mengesakan Allah. Dan hanya agama Islam yang memiliki ilmu tauhid. Sampai sekarang hanya agama Islam yang memiliki ilmu tauhid. Dengan demikian Nabi Musa itu adalah agama Islam. Tapi saat itu belum Islam namanya. Karena Islam itu adalah penyempurnaan teori dan praktek. Di dalam Al-Quran tentang agama Allah selalu menyebutkannya dengan kalimat millata. Millata Ibrahim Hanifa. Baru satu lagi din. Dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama secara kontekstual Allah sebutkan dalam Al-Quran 2. Pertama millata, kedua din. Kalau millah perbedaannya dengan din, millah hanya prakteknya saja. Makanya praktek-praktek agama Islam kita, mulai dari sholat, mulai dari bersyahadat, sampai rukun Islam yang kelima, itu sudah dipraktekkan oleh nabi-nabi yang dulu. Contohnya Nabi Musa, ada satu kitab tafsir namanya Tafsir Sawi. Bapak dan Ibu tahu Nabi Musa itu sholat? Ya, Nabi Musa sholat. Sholatnya tidak sama seperti kita. Sholatnya Nabi Musa hanya 3 waktu. Pagi, siang, malam. Kalau bahasa lainnya sholat subuh, sholat zuhur, sholat isya. Rokaatnya cuma 2 rokaat. Bapak dan Ibu yang memiliki ilmu dalam bidang ilmu tafsir atau yang bisa berbahasa Arab, nanti buka Tafsir Sawi tentang surat Al-Isra. Surat ke-17 dijelaskan secara gamblang cara Nabi Musa sholat. Dalam Al-Quran apakah Nabi Musa disebutkan sholat? Ya. Nabi Isa apakah sholat? Ya. Aqimus sholata wa atuz zakah. Itu selalu menjadi millahnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar kitab Taurat itu identik dengan 10 commandment. Bahasa kitanya 10 perjanjian Tuhan. Dan di antara 10 perjanjian Tuhan itu sudah dimasukkan ke dalam ajaran agama Islam. Dilarang berdusta, dilarang berzina dan lain sebagainya. Dengan demikian Al-Quran sekarang isinya sudah include surat Tauratnya Nabi Musa dulu. Sudah include Zaburnya Nabi Daud dulu. Bahkan sudah include di dalamnya kitab Injilnya Nabi Isa dulu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tahu Nabi Isa? Nabi Isa itu nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Pertanyaannya, tua Nabi Isa atau Nabi Musa? Jawabnya Nabi Musa. Baru yang memiliki yang diturunkan kepadanya kitab Zabur itu Nabi Daud. Tua Nabi Musa atau Nabi Daud? Apa dulu deh? Tua Nabi Musa atau tua Nabi Daud?
Nabi Daud. Pertanyaannya, kalau dilihat dari rentetan mata rantai kitabnya, tentulah Nabi Isa itu mewarisi kitab Zaburnya Nabi Daud, ya toh? Lalu kenapa yang diturunkan, yang diberikan kepada ajaran Nabi Isa itu Tauratnya Nabi Musa? Karena Zabur itu isinya hanya puji-pujian saja. Puji, memuji Allah Ta'ala. Sedangkan Taurat itu isinya perjanjian-perjanjian hukum. Dengan demikian Nabi Isa mewarisi agamanya Nabi Musa dulu dan kitab Taurat itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata ada keterkaitan antara kitab Tauratnya Nabi Musa dan kitab Al-Quran yang kita miliki sekarang. Sekarang kita masuk kepada keinginan jenazah ketika meninggal dunia. Kita pasti akan meninggal dunia. Tidak bisa dipungkiri. Baik saya, bapak, ama-ama semuanya pasti akan meninggal dunia. Lalu ketika meninggal dunia, lepas semua amal ibadah. Lepas semua nilai-nilai keduniaan yang bermanfaat, hanya amal ibadah yang sudah pernah kita lakukan. Dan 3 lagi penyambungnya, anak soleh, sodakoh, dan ilmu. Dengan demikian selama masih hidup ini, kita upayakan ketiga-tiga itu masuk kita dalamnya. Anak soleh, bapak dan ibu upayakan paling tidak memiliki cucu yang soleh. Sodakoh, sedekahlah seikhlas hati. Banyak bagus, sedikit pun bagus juga. Yang penting ikhlas. Tentu lebih banyak bagus dan banyak berlipat ganda. Kemudian ilmu. Oh, bagaimana kami? Kami ini kan sudah tua, ilmu pun tidak seberapa. Ilmu yang ada itu diajarkan kepada cucu-cucu yang kecil-kecil, anak-anak yang kecil-kecil. Mana tahu ilmu yang sedikit itulah pembuka pintu surga kita di belakangan hari. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti buka surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bunyi ayatnya, hatta idza jaa ahadahum al-mautu qala rabbirji'un. Ketika maut itu datang kepada Mak Anduang. Tiba maut ko ke Mak Anduang. Lalu Mak Anduang bilang, Tuhan, kembalikan aku kembali ke dunia. Tuhan, balikin aku dong ke dunia. Pasti akan begitu. Pertanyaannya, kenapa kita yang sudah meninggal dunia itu minta dikembalikan ke dunia? La'alli aku amal solihan, akan beramal soleh. Ternyata keinginan jenazah saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia itu ingin dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh. Oh, amal soleh ini apa? Amal baik. Ukuran baik apa? Ukuran baik selalu dalam koridor Al-Quran dan hadis Nabi. Sungguh beramal itu tidak susah-susah. Sedikit kata ulama-ulama kita, cendekiawan-cendekiawan muslim kita, membuang duri dari jalan pun sudah menjadi nilai amal ibadah. Apalagi bersedekah. Apalagi mengagi apa bukan ke Garin Baru. Itu merupakan amal. Bapak dan Ibu kita ini udah ibu-ibu, bapak-bapak sudah senior dibanding kita. Sudah lama, umurnya udah ada yang 199. Tentu 99 kali lo bersobok Lailatul Qadar. Coba Bapak dan Ibu bayangin. Kalau dapat satu malam Lailatul Qadar, maka amal ibadahnya selama 83 tahun. 83 tahun kali umur Bapak. Sebegitulah amal ibadah Bapak. Ya toh? Kalau begitu semangatnya harus ditingkatkan lagi agar bertambah terus. Agar kita tidak menyesal ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Tapi ingat Bapak dan Ibu, tentu ada amal-amalan yang bisa membocorkan amal ibadah yang sudah banyak itu. Jangan sampai ria, jangan sampai sombong, jangan sampai rusak nilai amal ibadah yang sudah ditampung sebanyak 83 tahun tadi.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pas waktu orang yang sudah meninggal dunia itu ingin dikembalikan ke dunia, andai kata Allah mengembalikan mereka ke dunia, mereka tidak akan beramal soleh. Mereka hanya berangan-angan saja. Ini ayat sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menyesal kemudian setelah meninggal dunia, sudah di liang lahat baru minta balik ke dunia. Sekarang saatnya untuk beramal ibadah. Sekarang saatnya beramal ibadah. Kemudian di dalam ayat ini ada kalimat alam lain selain alam dunia, alam barzakh namanya. Ulama kita dalam tafsir Al-Munir ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan bahwa ada alam kubur, bahwa ada siksa alam kubur. Kalau pertanyaannya Bapak dan Ibu, orang yang meninggal dunia udah di akhirat atau masih di dunia? Di akhirat atau masih di dunia? Tidak, mereka di barzakh, di pembatas. Pertanyaannya, kenapa mereka mau kembali ke dunia? Karena sakitnya di alam pembatas itu. Barzakh itu bahasa Arab, bahasa kitanya pembatas. Alam transit. Ternyata di alam transit barzakh kubur itu adalah alam yang menyakitkan. Kenapa mereka mau ingin kembali ke dunia agar beramal soleh? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah itu istri Nabi Muhammad. Aisyah binti Abu Bakar. Kata Aisyah binti Abu Bakar, celakalah penghuni kubur. Alam barzakh yang tadi yang sudah transit di dalam alam itu, celakalah penghuni kubur, kata Aisyah. Yang ahli maksiat, yang hidupnya suka maksiat. Apa Anda percaya? Biswa. Mama Nurbaiti lah. Nurbaiti dia. Amak bet. Bisu mak bet, baik ke besar raya. Kira-kira lai banyak orang dak berpuasa sinan. Lai. Coba amak tanya, mangan dak puasa pak? KCE pasti ambo ndak berpuasa yo untuk bakar rajo, untuk dapat pitih makan rayo. Gara-gara perutnya dia tidak berpuasa. Gara-gara perutnya yang satu jengkal ini dia nggak berpuasa. Padahal dia nggak tahu puasa itu wajib hukumnya. Tapi ya dicemehnya aja puasa itu. Kata Aisyah, celaka ahli kubur pembuat maksiat. Pembuat maksiat terbesar adalah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amal ibadah puasa, tapi mereka tidak mau. Diperintahkan Allah untuk sembahyang, tidak niat. Itu kedurhakaan, dosa paling besar. Kalau makan babi lah misalnya, makan babi itu bukan dosa besar. Itu masih bisa bertaubat. Tapi Bapak dan Ibu, Bapak tidak nyoba puasa. Itu dihitung tuh. Oh saya taubat nanti. Itu tetap dihitung. Kalau babi makan babi itu kan masih ada kelenturannya. Masih ada kemungkinan daruratnya. Kalau puasa, kalau sakit ganti. Kalau batal ganti. Saking wajibnya puasa itu wajib diganti. Oleh karena itu celaka orang pembuat ahli maksiat, kata Aisyah. Yang dimana ahli maksiat di dalam kubur itu dikerumuni ular-ular hitam yang besar. Nama ularnya Sujaul Aqra. Kepala, pernah Bapak Ibu lihat film sinetron ular berkepala banyak? Itu orangnya. Ada itu. Ada dalam hadis Nabi, Sujaul Aqra namanya. Bisanya lebih berbisa daripada bisa ular yang ada di bumi kita ini. Kalau Bapak Anda percaya, baik ke kebun binatang ada ular kobra, lagi ya tangan seketek lu kan. Nyopat tok kan. Oh betul rasa ular ya. Bisa ndak ada di dunia ada. Itu apalagi nanti di alam barzakh, di alam kubur itu. Kemudian di alam barzakh itu ularnya banyak.
Maksud banyaknya, kaki ularnya banyak, kepalanya pun banyak. Itulah yang mematok orang ahli maksiat tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan daripada isi kajian yang singkat ini. Al-Qur'an dan Taurat itu sejalur. Dan Taurat itu sudah include, sudah masuk ke dalam kitab Al-Qur'an. Di up to date namanya, bukan Zabur Taurat lagi, tapi sudah Al-Qur'an. Dan di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa ada tauhid. Di dalam Al-Quran pun ada tauhid. Di antara tauhid, cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita percaya mati itu pasti. Dan ketika mati itu, Bapak dan Ibu, kita yang ahli maksiat, mereka yang ahli maksiat itu akan ingin dikembalikan kembali ke dunia untuk beramal soleh. Dan daripada ayat tadi, surat Al-Mu'minun tadi, ayat 99 sampai 100 sebagai bukti azab di alam lain selain dunia kita saat ini ada. Dan azab itu hakiki, haqqan, betul-betul benar, tidak dusta. Bapak dan Ibu, itulah isi kajian kita. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah. Sebelum kita tutup, kita kembali bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.